kabar semuanya? Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan kita di channel Ngobrol Apa. Kali ini kita akan membahas untuk tema properti kembali. Pak Bos, kita lagi di mana nih? Nah, kita sekarang lagi berada di daerah Cikarang, lebih tepatnya itu di Delta Mas. Untuk properti yang kita bakal ngobrolin kali ini adalah Savasa. Jadi konsepnya adalah konsep smart home. Nanti pada saat di TKP kita bakal ditemani oleh Pak Septi ya, sebagai salah satu perwakilan. Oke, supaya nggak lama-lama, ayo kita langsung menuju ke TKP. Selamat datang di Project Savasa. Saat ini kita berada di marketing galeri Savasa. Savasa sendiri kerjasama project antara Sinar Maslen dengan Panasonic Home. Nah, kita saat ini berada di accessibility-nya di marketing galeri Savasa. Nah, untuk projectnya sendiri kita berada di tepat di depan untuk marketing galeri Kota Delta Mas. Jadi di kilometer KM 37 kita langsung belok kiri. Nah, nantinya kita bersebelahan langsung persis dengan Ion Mall. Nah, Ion Mall-nya ini digadang-gadang paling besar se-Asia Tenggara. Kurang lebih total area 22 hektar. Nah, kemudian kedua selling point dari Savasa ialah dekat dengan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita berada di stasiun yang nomor 2, terdiri dari 4 stasiun nantinya secara keseluruhan. Nah, kemudian kita juga tepat berada nanti di kilometer 41 di KM 41. Jadi ada dua pintu tol antara kilometer 37 dengan 41,6. Nah, Savasa sendiri berada di kawasan Kota Delta Mas dan dekat dengan area dari kawasan industri GIC atau Greenland International Industry Center. Nah, di sini global company banyak terdiri dari raksasa otomotif, Mitsubishi, kemudian Wuling dan lain-lain. Dan baru saja bergabung juga Hyundai yang dari Koreanya langsung. Ini dari segi accessibility. Nah, kemudian untuk yang lainnya juga kita juga ada dengan Cikarang Japanese School, sekolah internasional. Kemudian Korea Education Complex, ini sekolah Korea. Lalu berikutnya di depannya persis kita juga ada ITSB, ini Institut Teknologi Sains Bandung. Dan nanti ke depannya juga kita bersebelahan dengan ITB-nya langsung ada. Nah, Pangudi Luhur juga sudah ada untuk saat ini, bukan future lagi. Dan sekolah Fajar Hidayah. Dan yang terakhir SMK Ananda Mitra Industri ini juga sudah berjalan juga seperti itu. Nah, itu tadi terdiri dari beberapa sekolah yang berada di kawasan Kota Delta Mas. Lalu yang terakhir ialah kita dengan dekat dengan Bekasi Regency Civic Center atau Pemkapnya Bekasi. Jadi segala bentuk birokrasi berkumpul di belakang sana. Tepat berada di belakang marketing galeri Savasa. Oke. Kemudian berikutnya untuk master plan kami. Nah, master plan kami total area nantinya 37 hektar. Terdiri dalam 3 fase. Untuk fase pertama kita ada 4 klaster. Yang pertama Asa, kemudian Niwa, Hana, dan Yuta. Nah, untuk klaster Asa untuk saat ini sudah mulai dan sudah serah terima. Bahkan ada juga yang memang baru sedang dibangun. Nah, untuk klaster berikutnya nanti ke depannya berbarengan dengan Ion Mall sudah konstruksi juga. Nah, itu tadi. Nah, untuk klaster Asa sendiri kita terdiri dari 3 tipe. Yang pertama tipe A standar 6x11, itu 2 kamar. Kamarnya di atas semua, 2 lantai. Lalu tipe B 3 kamar, 2 lantai juga.
itu luas 7 kali 12. Yang terakhir tipe D ini yang paling besar. Lebarnya 8 meter, kemudian ke belakangnya sekitar 17 meter. Itu terdiri dari 4 kamar, kemudian plus 1 kamar untuk asisten ke belakangnya. Oke. Nah, untuk dari segi konsep juga kita nantinya sudah dilengkapi dengan smart home network system. Jadi perangkat smart home ini nantinya sudah ada di unit dan terhubung langsung ke smartphone kita. Yang pertama kita ada kamera indoor maupun outdoor. Nah, nantinya kamera ini bisa berbicara dua arah. Di mana apabila ada tamu masuk atau datang, kita nggak ada di rumah, itu langsung nge-link ke handphone kita dan kita bisa bicara di situ. Bahkan tamu yang datang bisa bicara juga dengan kita. Itu tadi salah satunya. Kemudian yang berikutnya ada motion sensor. Motion sensor ini alat yang berfungsi untuk sensor bila mana kita lewat, itu lampu bisa nyala secara otomatis kalau kita program sebelumnya. Atau dia sebagai alarm kalau memang kita merasa di luar, tapi ada orang asing yang masuk, itu bisa memberikan sinyal atau memberikan alarm ke smartphone kita. Nah, berikutnya juga ada door sensor. Ini door sensor bukan untuk otomatis buka tutup, melainkan kalau ada orang asing yang berusaha membuka secara paksa, itu juga akan memberikan alarm ke handphone kita. Itu. Nah, yang terakhir kita ada smart plug. Smart plug ini colokan atau yang buat stop kontak. Tapi kalau kita lupa mematikan, sudah ada di luar, itu bisa kita on off dari handphone kita melalui smartphone kita. Gitu. Oke, itu dari smart plug tadi. Ini hub ini penghubung antara smartphone kita dengan device-device yang ada ini. Gitu. Ini udah including di dalam unitnya. Sudah terikut dalam ini. Betul. Nah, tadi ngomongin soal sensor ya. Kalau misalnya alarmnya bunyi, ini langsung connect ke post security juga. Connect-nya ke handphone kita. Tapi kalau di security pun kita nanti juga ada kontak langsung ke security, jadi bisa memberikan informasi bahwasannya rumahnya terjadi apa-apa. Gitu. Ini internal smart security-nya. Kalau eksternalnya nanti ada. Oh, nanti ada juga. Ada juga yang langsung ke post security terdekat. Gitu. Oke, berikutnya. Dari segi konstruksi kita tidak menggunakan bangunan konvensional, melainkan dengan WPC atau wall precast concrete. Jadi untuk dinding panel tersebut kita cetak, kemudian kita rakit seperti membuat Lego, Pak. Gitu. Nah, kemudian dari panel yang kita produksi tadi itu dengan kedalaman minimal 12 meter. 12 meter. Ya, betul. Jadi diklaim bangunan yang tahan gempa hingga 6 skala Richter. Gitu. Bahkan untuk pengerjaannya pun lebih cepat dari bangunan konvensional biasa. Dari serah terima yang kita janjikan 18 bulan, kenyataannya 12 bulan pun kita sudah bisa serah terima. Iya. Sudah langsung bisa serah terima. huni. Ya, langsung bisa huni. Nah, ini seperti ini contohnya. Terdiri dari cor, lalu di dalamnya ada besi untuk behelnya. Gitu. Nah, ini sama dengan kalau di dunia konstruksi itu kita dengan K350 untuk tingkat produksi dinding panelnya ini gitu. Sama yang buat di konstruksi ini ya jembatan gitu, seperti itu, Pak. Jadi akan lebih kokoh, lebih kuat. Nah, kalau nggak terjadi apapun, suatu apapun bencana atau apa, ini bisa sampai bahkan hingga sampai 100 tahun pun awet ya, karena memang kualitas Jepang. Dan sudah teruji juga di Fujisawa di Jepang sana gitu. Dan pengerjaannya juga QC-nya langsung dari Jepangnya langsung gitu. Nah, yang kemudian kita ada Air PureTech system. Ini juga salah satu fitur dari Savasa, dilengkapi dengan Air PureTech. Air PureTech itu gunanya untuk apa? Air PureTech sendiri ini gunanya untuk sebagai sirkulasi udara. Jadi dari udara dari luar ke dalam itu dihirup ke dalam, tapi sebelumnya nanti disaring dulu melalui filter, seperti itu. Jadi kita memang spiritnya bukan hanya karena di kota industri. Jadi memang kalau untuk di Indonesia ini khususnya di kota-kota besar terutama, ini tingkat polusinya memang sudah tinggi gitu kan. Nah, ini sebagai salah satu
smart feature kita juga. Jadi udara yang dihasilkan itu tetap fresh gitu. Nah, walaupun tanpa AC, dengan alat ini juga rumah akan tetap sejuk karena udaranya jalan mengalir. Kayak gitu. Dan bisa meminimalis udara yang terjebak di plafon. Kayak gitu. Jadi bisa saja udara lagi panas, karena memang udaranya terjebak dalam plafon, itu bisa kadang AC nggak optimal kerjanya. Nah, dengan Air Pure Tech ini meminimalis dari kerja AC itu sendiri. Kayak gitu. Oke, kemudian berikutnya fiturnya. Untuk di external smart security kita, ini kita terdiri dari one gate system. Jadi di pos security paling terdepan, ya. Jadi untuk penghuni sudah dilengkapi dengan smart card untuk akses keluar masuk di dalam cluster. Seperti itu. Nah, untuk perbatasannya sendiri atau border dinding batas, kita sudah lengkapi juga dengan beam system sensor. Jadi ini terdiri dari infrared. Apabila ada orang asing yang akan masuk keluar dari luar ke dalam, itu nanti akan bunyi untuk alarmnya, betul. Dan link langsung ke pos security di depan, gitu. Jadi ini akan meminimalis biaya IPL penghuni, nggak memerlukan banyak personil dari security itu, gitu. Jadi tetap di depan untuk memantau activity center melalui kamera CCTV. Nah, kalau terjadi sesuatu atau ada suara dari beam system ini, security langsung ke spot yang menjadi sumber bunyinya itu tadi, gitu. Oke, itu dari beam system. Mungkin kita selanjutnya bisa lihat ke rumah contoh. Sekarang kita sudah berada di lokasi ini untuk klaster yang Asa Boulevard ya Pak ya? Ya, betul. Nah, untuk unit yang sudah jadi ini berapa banyak Pak? Kalau unit yang jadi kita sudah banyak ya, itu sekitar 80 unit. 80 unit? Ya, itu sudah terjual, bahkan lebih. Lalu untuk yang stok unitnya juga kita ada kurang lebih 10. 10 unit? Ya, dan yang masih on progress atau masih dalam tahap konstruksi itu sekitar 30-40 untuk klaster ASA ya. Untuk klaster Ya, ASA? untuk klaster ASA seperti itu. Jadi benar-benar nih unitnya sekarang amat terbatas ya, Ya. dengan penawaran nanti ada penawaran spesial juga ya. Nanti Betul. dari Pak Septi bakal info juga untuk Ya, penawarannya. siap. Nah, ini kita bisa lihat untuk sekeliling. Nanti untuk Asa Boulevard ini untuk unit-unit sudah jadi dan ada juga yang memang masih dalam tahap konstruksi. Iya, betul. Gitu. Selain klaster ASA ini, di awal tadi dari Pak Septi juga ada info beberapa klaster lainnya ya Pak ya? Betul. Jadi untuk di fase pertama ini Pak ya, kita yang pertama klaster ASA, kemudian ada klaster Niwa, Yuta sama Hana. Nah, itu 3 klaster berikutnya nanti akan mengarah ke depan sana, dekat gerbang. Nah, khusus memang ASA sendiri kita memang paling samping menyebutnya. Karena kalau kita menyebut belakang masih ada 2 fase berikutnya nanti gitu. Masih ada 2 fase Ya. berikutnya. Seperti itu. Untuk klaster lainnya sendiri masih banyak unit yang tersedia atau? Klaster yang lainnya pun juga sama, masih dalam tahap land grading sama cut and fill juga. Nah, kalau untuk yang itu juga udah terkonsep ya, maksudnya sudah, tapi belum kita lepas untuk launching gitu. Oke, Ya. berarti memang untuk kedepannya baru bakal di launching untuk Ya, klaster-klaster berikutnya. Iya, betul. Estimasi kapan nih Pak? Estimasi kita setahun berikutnya ya, karena menunggu juga
ini udah sepenuhnya sedikit habis, lalu pas sekali dengan momen Ion Mall-nya juga sudah konstruksi atau Oh, tahap konstruksi juga. dan baru bakal dipasarkan lagi Betul. untuk klaster-klaster berikutnya. Ya, tepat. Oke, nah memang kalau kita bisa lihat di sekeliling ini benar-benar hijau ya, benar-benar asri, dan lingkungannya juga ini juga sangat tentram ya Pak ya, Ya. nggak ada hiruk pikuk segala. Dan untuk keluarga ini benar-benar cocok. Jadi sebagai info tambahan, jadi kita memang untuk kontur tanahnya sendiri berada di atas bukit, jadi minim sekali untuk risiko banjir, Pak. Nah, pastinya nggak ada banjir ya. Ya. Jadi mungkin kalau untuk yang bekerja di daerah-daerah kawasan, untuk di daerah Cikarang, Savasa Delta Mas ini juga merupakan salah satu solusi untuk hunian tempat tinggal jangka panjang. Ya. Baik bagi yang masih single maupun yang bagi sudah berkeluarga. Nah, karena istilahnya fasilitas juga semua udah ada ya Pak di Betul. sini. Untuk kesehatan tuh, untuk hiburan juga bakal menyusul. Untuk yang fast food makanan kita juga ada apa aja Pak di sini Iya. Pak? Jadi kalau untuk sebagai fasilitas tambahan ya Pak ya terutama. Jadi kita memang ada yang namanya dengan Resident Activity Center. Nah itu segala bentuk kegiatan untuk penghuni memang tertumpah di sana. Dari mulai coffee shop, kemudian laundry coin, ada minimarket juga, gitu kan. Lalu untuk penitipan anak juga kita ada. Gitu. Oh, bakal ada. Betul. Berarti itu yang dekat dengan pintu gerbang masuknya. Betul, tepat Pak. Gitu. Jadi ini adalah tempat yang benar-benar direkomendasikan bagi memang mencari tempat tinggal dengan konsep smart home living. Untuk Bapak Ibu teman-teman jangan dilewatkan juga, nanti dari Pak Septi bakal menginformasikan kembali lebih detail. Ya. Jadi tetap stay in untuk melihat video dari channel Ngobrol Apa.